Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di file ini kalian akan belajar mengenai aplikasi turunan. Dan di file ini saya akan membahas kuis dari aplikasi turunan yang pernah saya berikan. Jadi aplikasi turunan ini akan menjadi salah satu materi pada ujian akhir semester yang akan datang. Nah, ini kalian bisa mempelajari bagaimana kuis kemarin itu seharusnya dikerjakan. Ini kemarin ada 3 nomor. Nomor yang pertama itu adalah garis singgung dan garis normal. Nomor yang kedua adalah titik maksimum dan titik minimum. Dan nomor ketiga adalah aplikasi turunan pada suatu kasus di dunia nyata. Oke, semoga file ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar, baik untuk ujian akhir semester ataupun untuk kedepannya. Kita mulai dari nomor 1. Jadi soal di nomor 1 ini ada garis singgung dan garis normal. Waktunya cuma 7 menit. Jadi saya berikan waktu ini supaya kalian bisa latihan. Kalian coba mengerjakan ini, habisnya berapa menit. Kemudian latihan lagi supaya nanti kalian bisa lancar, sehingga yang saya harapkan itu 7 menit itu waktunya sudah sangat berlebih. Jadi supaya kalian tidak akan kehabisan waktu ketika di ujian-ujian kalkulus. Gitu. Kembali ke soal, jadi di nomor 1 itu adalah garis singgung dan garis normal. Kita disuruh mencari persamaannya. Persamaan itu apa? Persamaan itu ya X plus sekian itu persamaan garis. Nah, ini kita juga ada fungsi kuadrat. X kuadrat min 3X tambah 4. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi ada persamaan kuadrat. Ini saya coba gambarkan sembarangan. Persamaan kuadrat. Kemudian di titik 4,8. Jadi di suatu titik di sini sembarang. Itu ada garis singgung. Garis singgung itu adalah tangennya. Jadi dia pas ketemu dengan garis atau fungsi di sini. Sama ada garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, persamaan ini apa? Persamaan ini apa? Inilah yang akan kita cari. Jadi kita disuruh mencari persamaan dua garis ini pada fungsi X kuadrat minus 3X plus 4. Titiknya adalah titik 4,8. Jadi ini adalah koordinatnya, X, Y-nya. Pertama kita identifikasi dulu. Di soal ada apa? Pertama ada X1 dan Y1-nya atau titiknya. X1-nya itu adalah 4, Y1-nya itu adalah 8. Maka X1 4, Y1 8. Kedua, kita menurunkan fungsi kuadratnya atau fungsi garisnya. Garis utamanya. Jadi X kuadrat min 3X plus 4 itu kita turunkan. Turunannya seperti apa? Kita lihat X kuadrat menjadi 2X. Min 3X menjadi min 3. Plus 4 menjadi kosong. Hilang. Maka F aksen X atau turunan Fx adalah 2X min 3. Ini yang sudah lancar, berarti sudah baik. Yang masih bingung, ini saya jelaskan satu persatu. Jadi caranya menurunkan, kalau dia pertambahan maupun pengurangan, itu kita turunkan satu-satu per sukunya. Jadi suku pertama itu ada X kuadrat, suku kedua itu ada 3X, suku ketiga itu ada 4. Nah, kita menurunkan ini berdasarkan X. Jadi kita turunkan berdasarkan X. Caranya menurunkan itu bagaimana? Caranya adalah pangkat X-nya itu kita kurangi 1. Kemudian pangkatnya yang ini yang di awal itu kita buat dia menjadi koefisien. Jadi kalau saya tuliskan itu seperti ini. Nah, X pangkat 2 dikurangi 1, jadi pangkatnya itu pasti dikurangi 1 kalau turunan.
Misalnya X pangkat 5, berarti turunannya nanti akan berubah menjadi X pangkat 4. X pangkat 9, maka dia akan menjadi X pangkat 8. Kemudian, pangkat aslinya ini dia akan maju ke depan menjadi koefisien. Jadi, 2 ini akan maju ke depan menjadi pengali dari X-nya. Jadi seperti ini, jadi 2X. Maka X kuadrat turunannya menjadi 2X pangkat 1 atau pangkat 1 tidak perlu ditulis, dia menjadi 2X. Jadi kita lihat pangkatnya dari 2 jadi 1, kemudian 2-nya itu ke depan, jadi 2X gitu. Kita coba yang kedua, min 3X. Min 3X berarti ada min 3 dikali X pangkat 1. X pangkat 1, 1 dikurangi 1. Ini akan menghasilkan 0, berarti X pangkat 0. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi nanti X pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, kemudian 1 ini juga aslinya dia ke depan ke sini. Jadi seperti ini. Nah, jadi 1 dikali min 3 kali X pangkat 0. Seperti ini. X pangkat 0 itu kan 1. Maka min 3 dikali 1 itu hasilnya tetap min 3. Jadi, kalau kalian sudah paham, kita tidak usah pakai cara yang dasar seperti ini, tapi kita bisa langsung hilangkan X-nya. Jadi kalau nggak ada pangkatnya, atau X itu pangkat 1, maka turunannya adalah X itu kita langsung hilangkan aja. Min 3X turunannya min 3. 5X turunannya jadi 5. 4X turunannya jadi 4. Gitu. Kemudian 4 itu kita turunkan terhadap X, maka karena dia tidak ada huruf X-nya atau bahasanya adalah nggak ada variabel X-nya, maka dia akan hilang. Akan dianggap 0. Karena kita menurunkan terhadap X, jadi fungsi X ini kita turunkan terhadap X. Maka yang kita lihat hanyalah yang X aja. X kuadrat minus 3X, 4 ini udah kita langsung coret, hilangkan. Tuh. Jadi kalau kita lihat dari kotak yang di sini, berarti turunan dari X kuadrat min 3X tambah 4 itu adalah 2X min 3. 2X min 3 di sini. Ini adalah f aksen X atau turunan dari fungsi X kuadrat min 3X plus 4. Hasilnya adalah 2X min 3. Nah, setelah ini, X ini kita substitusikan dengan X1 di atas. Jadi kita substitusikan dengan X1 di atas. Ini. Jadi kita akan mendapatkan 2 dikali 4, kemudian dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 5. Nah, ini itu kita simpan dulu. Ini nanti akan menentukan apa itu gradien dari garis singgung maupun dari garis normal, atau simbolnya adalah M, gradien. Ini saya pakai mouse, atau kemiringan. Ini kita simpan dulu. Jadi untuk kita bisa mendapatkan ini, itu kita substitusi X di titik. Di soal ini, kita substitusikan X-nya berapa? X-nya 4. Ya, kita masukkan ke dalam turunannya ini. Hasilnya 5. Nah, 5 ini kita simpan dulu menjadi gradien, nanti di garis singgung dan di garis normal. Di garis singgung, gradiennya apa? Gradiennya ya langsung kita pakai. 5 ini adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung. Nih, kan dia punya kemiringan nih. Yang ini. Kan dia miring nih. Nanti dia punya kemiringan. Kemiringan itu simbolnya M. M-nya berapa? M-nya 5. Apakah sudah selesai? Belum. Ini belum persamaan garis. Ini baru gradiennya. Persamaan garisnya itu adalah, ada rumusnya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y-nya kita ambil dari titiknya, M-nya Y-nya dari titiknya 8, M-nya adalah dari gradien garis singgung, X1-nya adalah dari titiknya X berapa. Nah, ini jadi Y minus 8 sama dengan 5 kali dalam kurung X minus 4. Ini kita buka kurungnya, 5 kali X sama 5 kali minus 4. Kemudian
di kiri itu min 8, Y min 8, kita mau hilangkan minus 8-nya. Kenapa? Karena kita mau buat persamaan Y sama dengan. Nah, jadi caranya seperti ini. Yang tadi kita buka kurungnya jadi 5x min 20. Nah, yang kiri itu karena minus 8, itu kita harus tambahkan 8. Supaya apa? Supaya jadi 0. Kalau 0 kan dia hilang. Coret, 0. Tapi karena di sini ada plus 8, kita kan nambahi persamaan di kiri. Maka di kanan juga kita harus tambahi plus 8. Kita selesaikan persamaannya, dia menjadi Y sama dengan Y sama dengan 5x min 12. Nah, ini adalah persamaan dari garis singgungnya. Jadi kalau kita masukkan titik ini tadi, X-nya itu 4, maka 5 dikali 4 dikurangi 12, itu hasilnya adalah Y. Jadi kita bisa mengecek dari situ. Jadi kalau kita masukkan X di sini, pasti hasilnya itu adalah titik Y1. Itu pasti, harus. Nah, kemudian garis normalnya seperti apa? Garis normalnya sama caranya, cuman yang membedakan adalah gradiennya. Gradiennya adalah 1 per hasil dari turunan fx tadi. Jadi ada 1 per min 1 per 5. Jadi hasil gradien dari garis singgung ini kita taruh bawah, jadi 1 per, kemudian dikali negatif. Jadi sudah dibalik gitu atas bawah, kemudian positif negatifnya juga kita balik. Jadi yang positif dia jadi negatif. Kemudian kita masukkan nama seperti tadi. Y1 adalah 8, M-nya adalah min 1 per 5, X1-nya adalah 4. Kita tuliskan semuanya, kemudian dibuka kurungnya, nanti menjadi 1 min 1 per 5, X dikurangi min 1 per 5 dikali 4. Atau langsung saja, dia jadi min 1 per 5X ditambah 4 per 5. Nah, kemudian yang kiri karena kita mau buat menjadi Y sama dengan, maka kita juga tambahkan 8 kayak tadi. Min 8 kita tambahkan dengan plus 8. Maka yang kanan juga kita tambah plus 8. Tapi masalahnya di sini, nah, 4 per 5 ditambah 8 itu berapa? Kan nggak bisa. 4 tambah 8, 12. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya beda. Yang ini adalah pecahan. Yang ini adalah angka biasa. Kita harus buat angka biasa ini menjadi pecahan juga. Caranya gimana? Caranya kita kali 1. Tetapi satunya itu dalam bentuk 5 per 5. Jadi 8 itu kita kali 1, tapi satunya adalah 5 per 5. Atau gampangnya adalah, karena 8 ini nggak bisa kita tambahkan, maka kita buat per 5. Kemudian 5 ini kita kalikan dengan 8, maka dia akan jadi 40. Gitu. Kan 40 per 5 kan 8, jadi tidak merubah nilainya, hanya merubah bentuknya aja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 40 tambah 4, hasilnya 44. Kemudian pembagi di bawah ini akan tetap 5. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan negatif 1 per 5X ditambah 4 per 44 per 5. Y sama dengan min 1 per 5X ditambah 44 per 5. Nah, ini tadi yang belum saya jelaskan adalah kita harus teliti. Ketika negatif, ketemu negatif, dia harus berubah tanda menjadi positif. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Jadi, selain matematika itu, selain harus paham, juga harus teliti. Gitu. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini, persamaan garis normalnya. Atau kalau kalian mau buat dalam bentuk desimal juga boleh. Y sama dengan minus 0,2X ditambah 8,8. Itu juga boleh. Nah, ini jadi kalau saya recap itu jadi pertama kita harus menentukan titiknya itu di mana, X1, Y1-nya. Kemudian kita cari turunan dari fungsinya. Kemudian dari turunan itu kita masukkan X tadi, maka dia akan mendapatkan gradien dari persamaan garis singgung. Kita masukkan ke dalam persamaan garis linearnya, maka dia akan menghasilkan
persamaan garis singgung. Untuk garis normal, sama caranya, langkah-langkahnya. Tapi yang membedakan adalah gradiennya adalah kalau 5 tadi langsung dipakai menjadi gradien, kalau ini pindah ke bawah dulu, kemudian dikalikan negatif. Nah, jadi untuk caranya ngecek tadi sudah saya singgung. Kalau persamaan garis singgung, ya kita coba aja 4 kita masukkan, apakah hasilnya benar 8. 20 kurangi 12, oh 8, betul. Ini juga sama, 4 kita masukkan ke sini. Minus 44, minus 1/5 kali 4 ditambah 44/5 itu hasilnya 8 enggak? Kalian bisa cek sendiri. Kalau hasilnya salah, berarti ada yang salah dari cara kalian mengerjakan. Ini untuk nomor 1. Silahkan bisa diresapi dan dipelajari ulang. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Ada nilai maksimum dan minimum. Ini waktunya kemarin 8 menit. Disuruh mencari nilai maksimum dan minimum. Ada nilai mutlak dan relatif. Mutlak itu apa? Mutlak itu adalah maksimum yang paling tinggi. Jadi kalau mungkin titiknya ada banyak. Nah itu yang paling tinggi dari semua titik itu titik yang mana? Itu adalah nilai mutlak. Begitu pula juga pada minimum. Mana nilai yang paling rendah, yang paling di bawah titiknya itu adalah nilai minimum mutlak. Kalau relatif itu dia dengan titik lain itu dia lebih tinggi, tetapi dia bukan yang paling tinggi. Itu adalah relatif. Nah, di soal ini ada fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x. Kita disuruh mencari nilai maksimumnya dan nilai minimumnya pada interval minus 2,3. Nah, yang perlu diperhatikan adalah interval di sini itu adalah batas. Jadi kalau ada grafik begini ya. Nah, ini adalah x-nya. Ini adalah y-nya. Nah, ini adalah minus 2. Dan ini adalah 3. Nah, ini adalah batasnya, interval di sini. Jadi kita hanya melihat grafik yang ada di dalam batas ini. Oke, jadi ini adalah x, ini adalah x. Beda dengan koordinat tadi. Kalau koordinat itu kan tadi x1 dan y1. Kalau interval enggak, dua-duanya x. Dia hanya untuk membatasi. Kan grafik itu kan aslinya gini-gini. Nah, tapi kita enggak liatin yang sini tadi. Yang sini enggak kita liatin. Kita hanya lihat yang dalam interval aja. Itu adalah maksud dari interval. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara memulainya? Cara yang pertama adalah kita mencari turunannya. Sama seperti tadi ya. Jadi kita turunkan fungsinya. 2x pangkat 3 itu menjadi 6x kuadrat. Minus 3x pangkat 2 menjadi 6x. Minus 2x menjadi 12. Nah, kalau saya rincikan jadi seperti ini. Yang sudah paham bisa dilewati saja. 2x pangkat 3 berarti x pangkat 3 itu kita kurangi 1 pangkatnya. 3 kurangi 1. Kemudian 3 tadi kita tulis juga di depan. Jadi cukup menjadi 3 dikali 2 kali x pangkat 3 kurangi 1. Hasilnya adalah 6x kuadrat. Min 3x pangkat 2 juga sama. Jadi 2 dikurangi 1, kemudian pangkat aslinya 2 ini ke depan. Jadi 2 kali minus 3 hasilnya minus 6. X-nya jadi pangkat 1 menjadi min 6x. 12x ini sama seperti tadi. X itu pangkat 1 dikurangi 1 berarti 0. Satunya ke depan juga. Atau kalau langsung ya tinggal x-nya kita hilangin aja. Jadi 12 pangkat x turunannya adalah 12. Nah, ini kita susun lagi 6x kuadrat dikurangi 6x ditambah 12. Oh, ini ada yang salah ini. Ini harusnya minus 12. Ini minus 12. Ini berarti minus 12, minus 12, minus 12. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, turunan ini tadi
kalau nilai maksimum sama minimum itu turunannya harus kita samakan 0. Kenapa? Karena kalau dia nih kan seperti ini grafik itu. Ketika dia maksimum atau ketika dia minimum itu garis singgungnya itu dia pas datar. Pas datar itu adalah sama dengan 0. M-nya sama dengan 0. Nah, kan tadi kita sudah belajar nomor 1. Gradien pada garis singgung itu adalah turunan dari fungsinya. Nah, kalau turunan fungsinya kita sama dengan kan 0, maka dia akan terbentuk garis lurus. Jadi, kenapa caranya sama dengan kan 0 itu kita untuk mencari maksimum sama minimumnya. Nah, sejarahnya itu seperti itu, sejarahnya. Oke. Nah, kita hapus dulu. Oke, nah persamaan turunan tadi kita sama dengan kan 0. Nah, kalau kita lihat ini 6, ini 6, ini minus ini 6 minus 6 minus 12. Ini kan bisa kita sederhanakan, kita bagi 6 semua. Yang kiri kita bagi 6, berarti yang kanan juga kita harus bagi 6. Kenapa? Supaya seimbang. Kalau kiri kita ubah-ubah, kanan juga harus kita ubah-ubah. Kayak tadi, kiri dikurangi 8, kanan dikurangi 8. Ini juga sama, kiri kita bagi 6, kanan juga kita bagi 6. Cuman karena dia 0, maka tidak ada hal yang terjadi gitu. Jadi hasilnya seperti apa? Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kenapa yang dipilih 6? Karena 6 itu adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Ini apa saya dapat materi ini tuh dulu pas SD. Nggak tahu ya kalau kalian dapatnya kapan, tapi juga pasti tahu. Jadi kalau angka-angka ini kan kita tahu punya kesamaan. Dibagi 2 bisa, dibagi 3 juga bisa, dibagi 6 bisa. Nah, kita mau bagi berapa supaya sederhana, maka kita pakai FPB-nya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar atau angka yang membentuk angka-angka ini itu dia yang sama itu paling besarnya berapa. Atau saya kasih contoh yang lain. Misalnya saya punya angka ini 8, minus 4, minus 12. Nah, kalau 8 itu dia tersusun dari berapa? Dari 2 dikali 2 dikali 2. Ini apa toh? Ini persekutuan namanya. Jadi 8 ini kita bagi 2. Hasilnya 4. 4 ini kita bagi 2. Hasilnya 2. Nah, 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 atau 8. 4 juga sama. 2 bagi 4 bagi 2 berapa? Ya 2. Maka 2-nya ada 2, dia 2 pangkat 2. 12. 2 dibagi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Maka kalau kita rekap 2-nya ada 2, 2 pangkat 2, kemudian 3-nya ada 1. Nah, kita lihat ketiga angka tersebut itu tersusun dari 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2. Maka FPB-nya itu adalah 4. Sehingga untuk menyederhanakan persamaan ini kita bagi dengan 4. Ini adalah konsepnya. Ketika mengerjakan soal kalian nggak sampai nggak harus sampai seperti ini. Cuman saya ingin memberitahu caranya. Kenapa dibagi 6? Bisa juga dibagi 12, tapi kan nanti yang di sini jadi 1, yang di sini jadi setengah. Kalau dibagi 6 kan enak. Nah, jadi di sini 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita cari faktor pembentuknya. Difaktorkan namanya. Kita ada x kuadrat, ada x, ada konstantanya. Nah, ini kita faktorkan. Ini tuh berarti apa kali apa supaya hasilnya seperti ini. Caranya adalah kalau dari sini x kuadrat minus x minus 2, dia hasilnya adalah x plus 1 dikali x min 2. Nah, caranya seperti ini. Saya kasih tahu lagi.
Di sini ada min 2. Min 2 itu hasil dari perkalian apa saja. Bisa 1 kali minus 2, bisa minus 2 kali 2. Kemudian dari dua angka ini, yang hasilnya minus 1, berapa aja. Jadi kita lihat, yang gak ada X-nya itu dia terbentuk dari apa kali apa. Kemudian, apa kali apanya ini kalau ditambahkan atau dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan yang apa X pangkat 1 di sini, setengah ini. Jadi, minus 2 itu hasil kali berapa kali aja. Ada 1 dan minus 2, ada minus 1 dan 2. Dari 2 ini yang ditambahkan hasilnya adalah min 1, itu berapa? Itu yang atas sendiri. 1 ditambah minus 2 hasilnya adalah minus 1. Maka dari itu, satunya itu kita taruh di sini, jadi X plus 1. Minus 2-nya kita taruh di sini, menjadi X minus 2. Karena kalau kita kalikan, kita lihat X kali X kuadrat. Plus 1 kali X adalah X. X kali min 2 adalah min 2X. Berarti X dikurangi 2X kan min X. Kemudian 1 dikali minus 2 itu kan hasilnya minus 2. Nah, ini caranya kita membuka kurung dari dua persamaan X. Kalau saya gambarkan ya seperti ini. Ini sih, ini. Kemudian ini. Nah. Kemudian yang terakhir adalah ini kali ini. Nah, itu ditambahkan semua. Kalau kalian belum tahu. Oke, kita lanjutkan. Oh, ada contoh lagi. Ini saya berikan contoh lagi. Ada X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Kita lihat, 6 itu berapa kali berapa aja. Bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3, bisa min 1 kali min 6, bisa min 2 kali min 3. Kemudian kita lihat penjumlahannya itu berapa aja. 1 tambah 6 itu 7, 2 tambah 3 itu 5, min 1 min 6 itu min 7, min 2 tambah min 3 itu adalah min 5. Kita lihat di sini angka-angka yang ada di sini, hasil penjumlahan ini yang sama dengan angka di yang angka yang menempel dengan huruf X itu berapa? Minus 5. Berarti kita pakai yang bawah sendiri. Gini. Nah, jadi yang dipakai adalah X min 2 dikali X min 3. Gitu. Dilanjutkan. Mana ini lanjutannya? Oke, tadi terakhir itu adalah kita mendapatkan pemfaktoran X plus 1 dan X min 2. Nah, ini sama dengan 0. Bilangan apa dikali bilangan apa hasilnya 0. Pastikan salah satu pasti 0. Mungkin saja X plus 1-nya yang 0. Mungkin saja X min 2-nya yang 0. Atau bisa jadi dua-duanya 0. Makanya kita tuliskan di bawahnya seperti ini. X plus 1 sama dengan 0. Atau X min 2 sama dengan 0. Ini atau ya, V. Nah, kita selesaikan. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X-nya negatif 1. Dari mana? Dari sini. Saya terangkan. X plus 1 sama dengan 0. Nah, kan kita mau mengubah supaya X-nya ini nggak ada temennya, jadi sendirian.
Maka plus 1 ini kita jadikan 0 dengan cara dikurangi 1. Kiri kurangi 1, kanan juga kurangi 1. Makanya X sama dengan negatif 1. Yang kanan juga sama. Berarti X plus min 2 plus 2 sama dengan 0 plus 2. Wah, tulisannya berantakan. Nah, berarti min 2 dan plus 2 kan dia saling menghilangkan nih 0. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 2. Nah, ini adalah koordinat X, di mana titik itu stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu ya dia gradiennya 0 atau lurus datar, stasioner. Berarti titik X-1 sama X2 ketika kurva atau fungsi itu di X-1 itu dia puncak. Ketika di X sama dengan 2 itu juga di puncak. Cuman kita belum tahu puncaknya puncak seperti apa. Puncak atas atau puncak bawah. Bagaimana kita tahu caranya dia di puncak yang mana? Nah, ini kita harus memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaannya. Ini saya hapus dulu. Bentar ya. Nah, kita next. Jadi fungsi stasioner itu di X-1 dan X sama dengan 2. Tapi kita punya nilai X yang lain. Nanti kan kita sudah menurunkan ini. Persamaan ini, kemudian disama dengan 0. Kemudian diketahui X-nya berapa aja. Ternyata ada 2X nih yang memungkinkan. Nah, ada X lain. X lain adalah X interval di sini. Jadi X-2 ini batas kiri, X plus 3 ini adalah batas kanan. Jadi kita punya 4 titik yang bisa menjadi nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Ini kembali ke tadi, bagaimana kita bisa menentukan? Kita harus cari Y-nya berapa. Y-nya berapa? Grafik itu kan ini X, ini Y. Nah, maksimum minimum itu kan kita lihat dari ketinggiannya. Ini tinggi sekali, ini rendah sekali. Nah, batasnya mungkin di sini nih. Batasnya di sini. Jadi kita punya 4 nilai X tadi di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini saya random aja. Grafiknya saya ngasal. Nggak usah digambar. Ini cuma buat pemahaman. Nah, ini kan X-nya. X1, X2, X3, X4. Jadi X itu kan di garis sumbu X ini. Nah, maksimum minimum dilihat dari apa? Dilihat dari sumbu Y-nya. Dilihat dari sumbu Y. Tingginya seperti apa? Apakah dia tinggi sekali, ataukah dia rendah sekali, ataukah di tengah-tengah? Nah, ini kita lihat dari sumbu Y-nya di sini. Bagaimana caranya kita mencari Y? Nah, caranya kita mencari Y itu adalah dari sini persamaan ini. Nah, Fx itu kan Y. Y sama dengan Fx sama dengan sekian. Jadi X ini kita masukkan satu-satu. Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Gitu. Nah, ini saya... Oh, ini tadi sudah. Jadi nilai puncak ditentukan oleh ketinggiannya dari Y-nya. Ini persamaannya, saya tulis ulang. Nah, ini F-1 kita masukkan, oh belum, F2, F-2, F3. Kita masukkan X-nya jadi min 1, 2 kali min 1 pangkat 3, dan seterusnya, hasilnya 7. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah pangkat negatif itu kalian jangan sampai keliru. Ya, pangkat negatif. Jadi kadang yang salah tuh itu. Pangkat-pangkat negatif ini negatifnya berubah atau tidak. Nah, gitu-gitu saya tidak akan kasih tidak akan saya ajari di sini. Kemudian nanti negatif ketemu negatif seperti apa? Negatif ketemu negatif kan harusnya jadi plus.
harusnya jadi positif. Nah, itu kadang ketinggalan. Nah, itu adalah titik-titik rawan mahasiswa. Oke, kita kembali tadi kalau min 1 Y-nya 7. Min 1 Y-nya 7. 2 Y-nya min 20. Jadi yang pertama plus nih 7 di atas. Kemudian yang kedua itu min 20 di bawah sekali. Nah, kalau min 2 dia minus 4. Ini kalian jangan pakai cara cepat ngasal. Cara cepat ngasal itu seperti apa? Kalau 2 min 20 berarti min 2 ya hasilnya 20, minusnya hilang. Dan cara ngasal itu salah. Ya, caranya harus kita masukkan satu-satu seperti ini. Ketemunya min 4. Kalau 3 kita masukkan X tadi di sini itu jadi 3, 3, 3. Hasilnya adalah minus 9. Nah, ini di sini adalah Y-nya atau ketinggian dari 4 titik ini. Ada yang tingginya 7, ada yang tingginya minus 20, ada yang tingginya minus 4, ada yang tingginya minus 9. Nah, kalau saya menyarankan itu kalian urutkan biar nggak salah. Jadi yang pertama paling besar itu kan yang positif mas, 7. Kemudian yang kecil berarti yang negatif tapi dia yang angkanya lebih kecil. Jadi minus 4. Kemudian lebih kecil lagi minus 9. Yang paling kecil minus 20. Nah, ini kan berarti paling tinggi dari semua angka di sini. Kemudian minus 20 itu yang paling rendah dari semua angka yang di situ. Maka Y itu Y yang letaknya paling tinggi yang mana? Yang nilainya 7 tadi. Berarti nilai maksimum mutlaknya ada di titik negatif 1,7. Jadi ini koordinatnya. Tingginya 7 betul. Tapi X-nya di mana? Kan ini koordinat itu kan sebuah alamat. X-nya di mana, Y-nya di mana. Kalau cuman Y-nya saja ya alamatnya belum lengkap. Jadi misalnya rumahmu di mana? Di Ngemplak. Nah, bisa jadi orang itu kalau mau ke rumahmu ke Ngemplak Sleman. Padahal yang kamu maksud adalah Ngemplak Boyolali. Makanya kalau memberi alamat harus lengkap. Nah, itu juga berlaku di sini. Ini titik maksimumnya itu di mana? Di X berapa, Y berapa. X-nya negatif 1, Y-nya 7. Kemudian yang kedua apa ini? Y terkecil atau paling rendah. Berarti ini adalah minimum mutlak. Minimum mutlak tadi yang mana? Yang paling kecil adalah minus 20. Nah, berarti nilai minimum mutlaknya itu di ketinggian minus 20 itu ketika titiknya adalah 2, minus 20. Nah, sisa apa? Sisa minus 4 sama sisa minus 9. Nah, ini dia dikatakan paling tinggi ya enggak, tapi dikatakan paling rendah ya enggak. Tengah-tengah. Nah, dua angka sisa ini itu kita bandingkan. Mana yang lebih tinggi? Minus 4 sama minus 9 tinggi mana? Tinggi minus 4. Makanya minus 4 dia menjadi nilai maksimum relatifnya. Minus 4 lebih tinggi, dia maksimum relatif. Di titik X-nya tadi berapa? X-nya minus 2. Minus 2, minus 4. Nah, minimum relatifnya ya berarti sisanya minus 9. Dia di titik X-nya 3, Y-nya minus 9. Nah, jadi kita sudah mendapatkan maksimum mutlaknya itu di Y minus 1,7, mutlaknya itu di Y minus 20, maksimum relatifnya di minus 2 minus 4, minimum relatifnya di 3 minus 9. Kalau saya coret-coret seperti ini, penggambarannya. Jadi ketika X-nya min 1 di sini, Y-nya itu 7. Ya nggak skalatis ya karena pakai mouse. Ini yang ungu nih, ungu, kayak buat ungu. Ketika X-nya itu 2, ini minus 1, ini 2, ini minus 2, ini 3. Biru, ketika 2 dia minus 20, nah, ini minus 20 misalnya. Kemudian ketika minus 2 dia di minus 4, warna hijau. Minus 4 di sekitaran di sinilah.
Di 3 dia di minus 9. 9 berarti di sini. Nah, berarti grafiknya, nah ini kan tadi ada apa namanya, batasnya di sini di minus 2 sama 3. Nah, mungkin grafiknya itu seperti ini, saya juga nggak tahu. Apa dari sini tadi ke situ muncak, dan langsung turun melejit sampai minus 20. Kemudian dia naiknya perlahan ke sini. Nah, jadi dari 4 titik ini, itu kan yang paling tinggi kan di sini nih. Ini paling tinggi nih. Paling rendah kan di sini. Nah, ini adalah mutlaknya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah relatifnya. Itu dia penjelasan saya untuk nomor 2, nilai maksimum dan minimum. Oke, ini adalah nomor terakhir, yaitu aplikasi dari turunan. Khususnya nilai maksimal dan minimal. Nah, ini saya kemarin kasih waktu 10 menit, ini ternyata waktunya sangat kurang kalau digunakan untuk berpikir. Tapi kalau tidak berpikir, maksudnya sudah tahu, oh ini caranya gini itu 10 menit itu waktu yang pas menurut saya. Oke, nggak apa-apa karena kalian masih masih latihan. Jadi ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Kita baca soalnya pelan-pelan. Jika tiap 10 meter menghabiskan satu kaleng cat kecil, hitung berapa kaleng cat minimum yang dibutuhkan untuk mengecat garis tepi dari suatu tempat parkir berikut. Nah, jadi ada yang mau buat tempat parkir nih, ukurannya 100 meter kuadrat. Tapi dia pengen hemat. Hematnya gimana? Dia pengen supaya kelilingnya itu adalah keliling yang paling kecil. Berarti minimalnya itu adalah kita mencari nilai minimal itu pada kelilingnya. Luasnya? Nah kan luasnya sudah diketahui. Panjang kali lebar itu kan luas. Luasnya kita mau cari 100 meter kuadrat. Jadi itu sudah diketahui. Yang pengen dicari itu adalah kelilingnya. Nah dari keliling itu tadi kita menggunakan berapa kaleng cat yang habis. Kalau saya breakdown itu seperti ini. Yang sudah diketahui penggunaan cat 10 meter per kaleng. Ya. Jadi satu kaleng itu cuma bisa 10 meter. Luas lahan parkir P kali L itu 100. Tadi juga sudah dari sini dari soal. Yang dicari itu tadi keliling. Nah, keliling itu nanti untuk mencari berapa kaleng yang habis. Jadi kita lihat di sini. Kita tuh sebenarnya mencari apa? Mencari kaleng yang dibutuhkan. Tapi kita harus mencari yang minimum, paling kecil. Bisa aja kalian langsung berapa? Ini kan bisa 10 kali 10, bisa 2 kali 50, bisa 25 kali 4, kan ada banyak kemungkinan. Nah, itu yang terkecil yang mana? Yang kelilingnya terkecil yang mana? Gitu. Jadi panjang garis tepi ini adalah kelilingnya. Tapi kita kan nggak tahu P dan L-nya tadi. Bisa ada sangat banyak kemungkinan. P-nya berapa, L-nya berapa. Tuh. Nah, solusinya keliling dari sebuah persegi panjang yang kita cari minimumnya ini adalah 2 dikali P tambah L. Atau kalau kalian nggak tahu nih ya, ini kan P, ini P, ini L, ini L. Berarti P tambah keliling adalah P tambah L tambah L. Maka dia menjadi 2P tambah 2L. Maka dia akan menjadi 2P tambah L. Ini keliling. Kita belum tahu P sama L-nya itu berapa. Nah, kan kita belum tahu. Kita cari keliling ini menjadi, atau kita mencari keliling ini nilai minimumnya berapa. Nilai minimum caranya diturunkan, turun, kemudian turun.
kemudian disama dengankan 0, ya toh. Tapi untuk menurunkan kita hanya bisa menggunakan satu variabel. Variabel itu apa? Ya ini, P sama L ini adalah variabel. Ini apa nextnya? Nah, nih ada dua variabel P sama L. Kalau kita mau menurunkan itu harus hanya ada satu variabel aja. Kalian mau pakai P-nya atau L-nya? Gitu. Nah, caranya gimana? Maksudnya caranya membuat dari dua variabel ke satu variabel gimana? Ya kita cari rumus lain yang dia juga memuat P dan L. Nah, di soal ada nggak? Ada, ini rumus lainnya nih. Nah, ini adalah rumus lain. Nah, rumus ini nanti bisa kita ubah. Bisa menjadi P sama dengan 100 per L atau L sama dengan 100 per P. Itu terserah, nanti hasilnya sama aja. Nah, ini di sini saya nah, jadi kita harus cari persamaan P dan L dari yang sudah kita ketahui di soal. Nah, kalau ini saya menggunakan yang L. Jadi kan tadi P kali L sama dengan 100 nih. Rumus luas. Nggak usah diganggu-gugat karena keadaannya kan seperti ini. Kondisi yang membatasinya kan seperti ini. Kita ubah dia menjadi P sama dengan atau L sama dengan. Kalau di sini saya menggunakan L sama dengan. P ini kita coret, kiri ini kita bagi P, kanan juga kita bagi P. Maka dia akan menghasilkan L sama dengan 100 per P. Nah, L sama dengan 100 per P ini kita substitusi ke dalam persamaan tadi. Hasil dari substitusi ya seperti ini. Nah, saya hapus dulu yang tadi. Jadi P-nya kan tetap nggak kita ubah. L-nya kita substitusi dari L sama dengan 100 per P. Nah, ini menjadi 2 dikali P ditambah 100 per P. Tuh. Nah, kalau sudah sama-sama satu variabel gini, ada P di sini, ada P di sini, ini baru bisa kita turunkan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi kan kita dapat K sama dengan 2 kali P ditambah 100 per P. Kita sederhanakan, kita buka kurungnya menjadi 2P, 2 kali P sama 100 per P dikali 2, 200 per P. Nah, rumus ini itu kita turunkan menjadi K aksen. K aksen kan kita turunkan nih, jadi harus ada aksennya. 2P diturunkan menjadi 2. 200 per P diturunkan menjadi minus 200P kuadrat. Nah, ini mungkin masih banyak yang bingung. Kok bisa 200 per P jadi minus 200 per P kuadrat? Nah, ini saya terangkan lagi. 2P, oke lah, dari tadi sudah gampang. Kalau cuma pangkat 1 berarti hilang. Oke, nah kalau 200 per P, yang perlu kalian tahu, 1 per P itu adalah P pangkat negatif 1. Jadi pangkat negatif itu artinya dia ada di bawah. Ini sebagai penyebutnya. Jadi 200 per P sama dengan 200 kali P pangkat negatif 1. Nah, ini kita pakai cara turunan yang sudah kita pelajari dari tadi. P pangkat negatif 1 diturunkan berarti negatif 1 kita kurangin 1. Negatif 1-nya kita salin di depan 200P ini. Dia menjadi negatif 1 dikali 200 dikali P pangkat negatif 1 kurangi negatif 1. Nah, di sini menjadi min 200 sama P pangkat negatif 2. Begini. Nah, pangkatnya kita kembalikan supaya tidak negatif.
menjadi negatif 200 per P pangkat 2. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan ke teman yang sudah paham. Atau bisa lihat di banyak kalian sekarang belajar matematika dari TikTok bisa, banyak guru-guru loh dari YouTube. Ya YouTube udah lama tuh banyak yang ngajarin. Bisa tanya saya langsung boleh. Tanya dosen lain juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Saya anggap kalian sudah paham kenapa turunan K ini adalah 2 min 200 per P kuadrat. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum maksimum, maka kita sama dengan kan 0. Nah, sini, pindah kanan. Maka 2 dikurangi 200 per P kuadrat sama dengan 0. Nah, kita kan mau target kita adalah P sama dengan berapa. Ini kita juga harus pakai nalar ini. Bagaimana supaya bentuk seperti ini itu menjadi P sama dengan sekian? Boleh nggak kita pindah P-nya dulu? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada 2. Kita boleh pindah P itu jika bentuknya seperti ini. 2 min 200 per P kuadrat. Nah, ini baru kita bisa pindah ini ke sini. Tapi ini kan nggak bisa. Berarti yang perlu kita pindah pertama yang mana? Atau yang perlu kita hilangkan pertama yang mana? Kita hilangkan yang sini dulu. Yang jelas bisa dipindah. Kalau saya di sini antara pindah 2, di sini kita kurangi 2, atau di sini kita tambah 200 per P kuadrat. Itu saya lebih pilih tambah 200 per P kuadrat. Kenapa? Nah, nih saya mau pindah tandanya itu menjadi positif dulu. Nih, ini kan negatif nih. Ini kan negatif nih. Negatif P kuadrat. Gitu. Negatif 200 per P kuadrat. Ini kan kalau diteruskan, nanti kan misalnya saya pindah 2-nya ke sini. Ini minus 2, ini menjadi minus 2 juga. Nah, ini kan sama-sama minus. Nanti boros tinta. Kayaknya saya pindah yang P ini saya buat positif dulu. Yang di sini min 200 per P kuadrat, saya tambah 200 per P kuadrat sama dengan yang di sini tambah 200 per P kuadrat, kiri kanan ditambah semua. Kita kalau cara cepatnya ya ini pindah sini gitu toh. Sehingga hasilnya menjadi 2 sama dengan 200 per P kuadrat. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan supaya bentuk ini menjadi P sama dengan? Sebenarnya banyak ya, urutan-urutannya itu terserah kalian. Karena ada kemungkinan-kemungkinan, cuman finishnya itu pasti sama. Karena kalau untuk menuju satu tujuan itu pasti jalannya bisa macam-macam, tapi tetap mungkin ada yang cepat, ada yang muter, ada yang seperti apa, tapi ya terserah kalian. Yang penting hasilnya itu sesuai. Gitu. Ya, dari kondisi ini 2 sama dengan 200 per P kuadrat. Ini saya memilih untuk menaikkan P-nya. P itu saya buat supaya dia ada di atas. Oke. Jadi kalau cara bodohnya P ini langsung saya silang ke sini. Nah. Tapi secara ilmu ini artinya adalah yang kanan itu kita kali P kuadrat, yang kiri juga kita kali P kuadrat. Ini kan coret. Maka hasilnya menjadi 2P kuadrat sama dengan 200. Ini bisa sama-sama dibagi 2. Ini. Jadi P kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita akar. Jadi bentuknya P sama dengan plus minus akar 100. Nah, gitu. Jadi bukan akar 100 itu bisa minus 10, bisa 10. Tetapi plus minusnya itu
luar akar. Nah, ini orang MIPA. Kalian kalau nggak paham nggak apa-apa. Jadi P sama dengan plus minus akar 100. Akar 100 itu berapa? 10. Jadi bisa jadi dia P-nya itu 10 atau bisa jadi P-nya itu negatif 10. Tapi masuk panjang bisa negatif kan nggak mungkin. Makanya P itu pasti 10. Jadi untuk mendapatkan keliling paling kecil sehingga cat itu paling hemat, panjang dari lahan itu adalah 10 meter. Oke, nah di sini baru sampai tengah-tengah ini. Nah, lebarnya berapa? Ya, lebarnya kita pakai rumus yang ada tadi. Nah, kalau ini saya pakai rumus yang tadi, K sama dengan 2P plus 200 per P. Berarti P-nya itu adalah, oh ini Kak, saya langsung ke K. Jadi saya nggak hitung lebarnya berapa. Jadi dari P itu langsung saya cari kelilingnya. Nah, ketemu. P ini kita substitusi dengan 10. Jadi 2 kali 10 tambah 200 per 10. Hasilnya 20 tambah 20 adalah 40 meter. Ini adalah keliling paling kecil. Keliling paling kecil supaya catnya paling hemat. Gitu. Nah, sudah menjawab pertanyaan belum? Berapa kaleng cat minimum yang dibutuhkan? Oh, ternyata yang ditanya itu kaleng catnya, bukan kelilingnya. Makanya kita pakai ini tadi. Kalau cat itu 10 meter habis 1, berarti kalau 40 meter habis berapa? Habis 4 kaleng. Makanya jawaban akhirnya itu adalah 4 kaleng. Nah, ini adalah solusi dari soal nomor 3. Nah, kemarin itu banyak yang nggak bisa karena bingung. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang diharapkan bisa itu kemarin bingungnya adalah rumus keliling itu malah dipakai untuk luas. Itu jangan sampai tertipu dari soal, kan karena kurang cermat. Nah, makanya kalau soal-soal seperti ini kita perlu banyak-banyak latihan dengan variasi-variasi yang beda-beda. Kemarin kan ada yang nyebrang sungai, pipa nyebrang sungai. Kemudian kemarinnya lagi ada yang saya mau buat kandang ayam itu. Nah, itu variasi-variasinya itu banyak. Nah, nanti bagaimana kita menggunakan biasanya yang diketahui 2 rumus. Ada rumus 1, rumus 2. Nah, kita bisa mengetahui, oh rumus ini tuh pasti nggak bisa diubah lagi. Rumus ini tuh yang kita cari minimal maksimalnya. Nah, itu adalah hasil dari pengalaman latihan-latihan. Gitu. Mungkin itu untuk pembahasan nomor 3. Oke, ini adalah slide penutup. Jadi di akhir di akhir slide ini atau entah ini nanti video atau presentasi atau apa, saya mengucapkan maaf apabila banyak saya yang salah omong. Tapi saya itu sadar, saya itu sering salah ngomong. Maksud saya misalnya Y, tapi saya salah omong jadi X. Itu mohon bisa kalian tanyakan langsung kepada saya, Pak, ini emang benar atau Bapak salah ngomong? Itu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian 3 soal ini biasanya yang akan dikeluarkan di ujian kalau saya lihat tahun lalu. Cuman modelnya seperti apa ya belum tahu karena masih lama. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.